Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Tojeng. Dan Tojeng datang lagi Pak Kiai. Alhamdulillah, saya tunggu memang Dan Tojeng. Alhamdulillah ini sudah bertemu bulan suci Ramadan. 1330 Hijriah. Iya, betul. Bagaimana Pak Kiai sahurnya? Ya, alhamdulillah, walaupun sudah lanjut usia begini masih dapat mengisi di RRI. Kalau tidak salah sudah yang ke berapa ini Pak Kiai? 78. Ya, jalo kita sudah 44. 44 tahun. Ya. Alhamdulillah. Iya. Baiklah Pak Kiai. Tentunya kita ucapkan selamat menikmati sahurnya bagi pendengar kita yang memonitor pada subuh hari ini. Iya. Seperti biasanya, tentunya kita akan menjawab pertanyaan yang dikirim Pak Kiai ini, apakah melalui surat ataupun SMS, bahkan melalui Facebook. Nah, ini ada informasi baru nih Pak Kiai. Apa itu? Bagi pendengar kita, pendengar RRI yang mungkin penerimanya kurang bagus atau kurang jelas didengar di mana saja, itu bisa juga melalui dunia maya pakai melalui internet. Oh, sudah melalui internet karena ini. RRI Makassar, rupanya ada juga saluran melalui internet. Oh iya. Alamatnya atau situsnya Pak Kiai www.rri Makassar tidak memakai spasi.com. Sekali lagi www.rri Makassar.com. Nah, mudah-mudahan bagi pendengar yang memonitor siaran RRI melalui internet bisa mengirimkan mungkin laporan begitu Pak Kiai. Di samping ini kemarin malam Pak Kiai saya salah sebut nomor SMS. Saya ulangi lagi yang benar. Pak Kiai adalah 0411 928 2345 juga melalui Facebook. Untuk dialog ini alamatnya dialog.ramadan@gmail.com. Saya kira sudah lengkap ini kita punya Pak Kiai. Ada beberapa jalur. Mungkin kita akan jawab ini Pak Kiai. Ada surat rupanya dikirim ini jauh sebelum bulan puasa ini Pak Kiai. Ini dari Hasbullah di Karongkeng. Karongkeng. Entah di kabupaten mana ini Karongkeng ini Pak Kiai? Sulbar barangkali dan tanya. Oh mungkin ya Sulbar, karena banyak pendengar kita dari Sulbar. Yang ditanyakan ini Pak Kiai, surah berapa, ayat berapa di dalam Al-Quran yang menjelaskan larangan memakai emas bagi pria? Singkat pertanyaannya ini. Iyalah, soal emas. Begini dan tanya. Di dalam Al-Quran larangan emas tidak ada. Tetapi itu hanya kita dapati di dalam hadis. Di hadis? Hadis dan dalam Quran tidak ada. Quran tidak ada. Tapi hadisnya ini hadis Sahih Muslim. Agar saudara Hasbullah kalau perlu mencatat, silakan catat hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah SAW ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu wa qala yu'bidu ahadukum ila jamratin minan nar fayaj'aluha fi yadihi faqila li rajuli ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu khudh khatamaka intafa'a bihi qala la wallah la akhudhu abadan wa qad tarahu Rasulullah sallallahu. Itulah hadis yang menjelaskan masalah larangan emas bagi laki-laki. Artinya dan Tojeng, hadis ini dari Ibnu Abbas, diridhoi Allah keduanya, Ibnu Abbas dan Abbas sendiri. Bahwa Rasulullah SAW melihat cincin emas pada tangan seorang laki-laki. Panaza'ahu, maka Nabi mencopot cincin itu. Maka langsung Nabi yang mencopot itu. Jadi cincin emas yang ada pada seorang laki-laki tadi dicopot oleh Nabi. Kemudian dilemparkannya. Kemudian berkata Nabi, keingin salah seorang kamu kepada bara dari api neraka,
yang diletakkan di tangannya, maka dikatakan bagi seorang laki-laki itu, sesudah diucapkan demikian, Nabi melemparkan cincin itu, ya, diambil dari tangannya, dilempar oleh Nabi. Sudah itu Nabi pergi. Ada kawan yang berkata, ambil cincin kau itu untuk dapat dimanfaatkan. Si laki-laki yang cincinnya dicopot bertanya, la wallah, demi Allah, saya tidak akan mengambilnya untuk selama-lamanya. Karena Rasulullah sudah melemparkannya. Itulah hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis itu nampak kepada kita, orang yang pakai cincin kok Nabi langsung mencopot dan membuang. Itu pertanda. Artinya Nabi melarang. Ya, jadi emas tidak boleh dipakai oleh laki-laki, karena pada dasarnya emas itu perhiasan. Yang pantas berhias itu wanita. Laki-laki tidak pantas berhias. Kalau mau pakai cincin, jangan emas. Yang lain lah, perak lah. Tidak ada masalah. Besi putih lah. Kalau cincin perak, Nabi sendiri memakai cincin perak yang ditulis dalamnya Muhammad Rasulullah. Itu cincin stempel. Berarti dari dulu sudah ada cincin stempel ya, Pak. Jadi mula pertama yang pakai cincin stempel itu Rasulullah. Sebabnya begini, Nabi mau berkirim surat ke Raja Romawi. Tiba-tiba orang Romawi yang sudah masuk Islam memperingatkan Nabi, ya Rasulullah, kalau kita berkirim surat ke Raja Romawi itu harus pakai stempel. Kalau tidak pakai stempel itu dibuang. Nabi bilang, kalau begitu bikinkan saya stempel. Mereka tanya, bahan dari apa? Dijawab oleh Nabi, dari perak. Nah, kalimatnya apa? Kau tulis, Allah di atas, Muhammad di bawah, Rasul di paling bawah sekali. Jadi kalau dibaca Muhammad Rasulullah. Kalau dibaca dari bawah, Pak. Jadi bacanya Allah di atas, Allah, Rasul di bawah, Muhammad, Rasul, Allah. Allah paling di atas. Ya itu caranya. Berapa lamanya cincin itu dibuat? 15 hari. 15 hari pakai. 15 hari. Kalau sekarang di sini kalau mau bikin stempel yang dijadikan ini itu bisa 1 hari. Dan teknologi sekarang sudah lebih maju. Nah, jadi kalau Nabi mau berkirim surat, di stempelnya. Ya, sampai sekarang dalam tulisan-tulisan Rasulullah itu ada tergambar stempel itu. Ya, jadi kecil itu stempelnya. Itu oleh Nabi kalau mau masuk WC itu tidak cincinnya dipakai, tidak dibawa, karena ada tulisan agama Muhammad Rasulullah. Itu dan tojeng. Itulah asal usulnya. Jadi kalau emas sudah jelas Nabi tidak membenarkan oleh laki-laki memakai emas. Memakai emas, ini ada lagi pertanyaannya Pak Kiai ini. Apakah tidak menghalangi air wudhu orang yang menyemir rambutnya? Sekarang kita berbicara masalah semir rambut. Yang pertama, apakah dilarang atau dibolehkan rambut disemir? Ini perlu juga disampaikan. Kalau toh ada disemir, apa tidak menghalangi wudhu? Inilah pertanyaan. Begini dan tojeng, masalah semir rambut di dalam hadis riwayat Muslim didapati. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Utiya bi Abi Quhafa yaumal fathi Makkah wa ra'sahu wa lajnatahu kathaqama bayadan faqala Rasulullah SAW ghayyiru hadha bi syai'in wajtanibus suwada. Hadis riwayat Muslim. Hadis dari Jabir bin Abdullah ridha Allah kepadanya, berkata dia, didatangkanlah Abi Quhafa pada hari penaklukan Mekah. Jadi di mana rambutnya sangat putih sekali bersama jenggotnya. Maka bersabda Rasulullah, "Hai Abu Quhafa, robah itu rambutmu, jenggotmu ini dengan suatu, kemudian kamu jauhkanlah dengan menghitamkannya."
Jadi artinya kata-kata ghayyiru ini artinya dirubah rambut putih menjadi merah, tapi tidak boleh hitam. Tidak boleh warna hitam pakai. Tidak boleh, karena pipinya sudah keropos. Jadi kalau memang pipinya masih montok, boleh dengan yang hitam. Jadi bisa selain warna hitam. Warna hitam. Jadi Nabi katakan di sini jauhilah yang memakai warna hitam. Jadi yang dibenarkan warna putih. Sedangkan Abu Quhafa sembahyang berwudu tentu menyapu kepalanya. Otomatis rambut yang tersentuh. Tersentuh. Yang sudah putih jadi merah, tidak ada masalah. Itu dan tojeng soal menyemer rambut. Jadi pada Yahudi melarang dan tojeng. Yahudi melarang rambut disemer. Kenapa dilarang pakai? Ya itu aturan agamanya. Karena itu Nabi Islam yang dilarang Yahudi kamu dibolehkan. Yang dibolehkan Yahudi kamu dilarang. Itu aturan yang terdapat dalam ajaran Islam. Karena jangan kamu menyamai cara hidup orang Yahudi. Kalau misalnya seseorang warna rambutnya masih hitam, kemudian disemer dengan warna lain, gimana pakai? Sebenarnya kalau warna sudah hitam, untuk apa kita semer jadi merah? Siapa tahu model ikut model pakai. Jadi yang ada aturan dalam agama, yang putih boleh disemer dengan warna merah. Tapi tidak dibenarkan warna hitam kalau mukanya sudah keropos. Tapi kalau mukanya masih montok-montok, bisa saja diwarna hitam. Begitu dan tojeng. Nah, kalau masih relatif masih muda begitu Pak. Betul. Kan ada juga orang masih muda dan tojeng terjadi yang demikian. Nah sekarang ini masih ada satu pertanyaan dari Pak siapa ini, Pak Hasbullah. Mengapa dilarang merokok? Ada larangan merokok. Tidak dilarang menanam tembakau seperti menanam ganja. Kalau tidak salah ada fatwanya MUI pakai mengenai yang saya mau jelaskan soal fatwa Majelis Ulama. Ada 2 fatwa Majelis Ulama waktu akan datang pemilihan dulu. Yang pertama, merokok itu hukumnya haram. Dan golput itu hukumnya haram. Nah, sekarang kita perlu menjelaskan apa dasar yang dipakai oleh ulama merokok itu haram. Itu dasarnya Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 195. Surah Al-Baqarah 195. Mari kita lihatkan dan tojeng. Kita buka ini Al-Quran supaya benar-benar kita dapat memahami bahwa merokok itu adalah haram. Agar lebih jelas mantap bahwa Majelis Ulama itu tidak sekedar mengeluarkan larangan atau fatwa tanpa ada dasar yang memang kuat. Ini saya bacakan. Apa bunyinya itu pakai? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ampiku fisabilillah wala tulku bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, nafkahkan olehmu harta kamu pada jalan Allah. Dan jangan kamu menjatuhkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah kamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Asbabun nuzul ayat ini dan tojeng sebenarnya kata-kata asbabul nuzul sebab diturunkannya sebab turun ayat. Waktu itu akan terjadi peperangan. Baru persenjataan belum lengkap, kendaraan tidak ada. Maka Nabi meminta orang-orang kaya supaya menyerahkan hartanya untuk pembeli unta jadi kendaraan, membeli persenjataan. Sebab kalau kita kalah maka berarti kita jatuh ke dalam kebinasaan. Ya kebinasaan arti bagaimana kalau kita dijajah orang jadi budak. Itulah. Jadi jangan kamu menjatuhkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Di sini asal usul asbabun nuzulnya soal perang. Tetapi ayat ini kalimat di belakang jangan menjatuhkan diri kamu ke dalam kebinasaan itu jadi umum. Banyak sekali contohnya dan tojeng. Memang
ada ayat-ayat yang sudah ditentukan, seperti minum sudah ada dalam Quran, berjudi sudah ada dalam Quran, minum khamar maksudnya Pak. Nah, berzina sudah ada dalam Quran. Tapi ayat ini yang tidak tercakup oleh ayat-ayat lain, maka ayat ini mencakup menjatuhkan diri kamu dalam kebinasaan. Contoh lain dan tojeng. Dari meteorologi sudah menyatakan hari ini gelombang besar. Sekiranya kapal-kapal jangan berangkat. Perkiraan cuaca nih. Perkiraan cuaca. Kalau kamu berangkat, nah berarti kamu menjatuhkan diri kebinasaan. Terkena juga oleh ayat itu. Sudah tahu bahwa ada bahaya yang menghadang, masih kita berangkat. Tuh. Jadi itu berarti menjatuhkan diri kepada kebinasaan. Begitu juga dan tojeng, merokok. Selama ini memang ahli-ahli belum mengemukakan. Merokok ini sudah terlalu panjang umurnya nih. Tapi kenapa sekarang timbul? Ulama mengharamkan. Sebab penelitian dalam Quran tentang merokok tidak ada disebut. Tapi dalam ilmu kesehatan dinyatakan bahwa salah satu bahaya dari rokok menimbulkan kanker. Nah, malah Profesor Alimin mengatakan 1 batang rokok mengurangi umur 7 menit. 1 batang rokok mengurangi umur 7 menit. Bagaimana kalau orang 1 bungkus satu hari? Bisa dihitung itu. Karena itu juga kita lihat dan tojeng. Susah orang yang berumur 80 tahun perokok. Coba cari. Sangat langka pakai bahkan dari 101 orang mungkin. Karena itu ada lelucon dari Buya A.R. Sultan Mansur. Ini lelucon mengejek. Kata beliau begini, itu merokok ada manfaatnya. Apa manfaatnya Buya? Beliau bilang orang perokok tidak digigit anjing. Orang perokok tidak digigit anjing. 1. Yang kedua, orang perokok rumahnya tidak dimasuki pencuri. Nah, itu manfaat kedua. Tidak dimasuki pencuri. Orang perokok bisa ganti rumah baru. Bisa ganti rumah baru. Apa penafsiran beliau itu? Orang perokok tidak digigit anjing. Belum punya penafsiran begini. Orang perokok itu cepat tua. Terpaksa pakai tongkat. Orang pakai tongkat, anjing tidak mau mendekat. Tidak berani anjing mendekat. Tidak berani dia. Itu lelucon mengejek rokok. 1. Yang kedua, orang perokok rumahnya tidak bisa dimasuki pencuri. Karena batu-batu. Coba nanti yang itu bayangkan itu. Jadi batunya bukan karena masuk angin, bukan, tapi karena rokok. Karena rokok. Baru mau dibuka pintu dia bilang, bangun dia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga dan tadi, orang perokok bisa ganti rumah baru. Kenapa ganti rumah baru? Kenapa? Itu orang perokok biar tidur merokok. Biar tidur merokok juga. Akhirnya terbakar kelambunya, terbakar kasurnya, terbakar rumah, ganti rumah baru. Nah, itulah. Jadi berdasarkan ayat ini, la tulqu bi aidikum ila tahlukati, jangan kamu menjatuhkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jadi merokok itu pasti membawa kebinasaan. Padahal di dalam kemasan rokok itu pakai itu ada kan semacam peringatan. Itulah. Penyebab kanker. Apalagi saya kira mengurangi umur tadi. 7 menit 1 batang rokok. Merusak janin. Ada semua di situ pakai. Betul. Tapi karena itu wanita hamil sangat dilarang dan anak-anak muda sangat dilarang. Tapi anehnya ini saudara-saudara kita yang merokok meskipun tiap hari dia baca. Tarikul ada masih diabaikan. Artinya meninggalkan kebiasaan itu musuh yang paling berat itu dan tojeng. Itu masalah merokok. Yang kedua, keputusan majelis ulama perlu kita lanjutkan. Ialah haram hukumnya golput. Waktu pemilihan gubernur presiden. Sekarang ke bupati lagi. Di seluruh kabupaten ini akan ada pemilihan. Itu pilkada. Kalau di Sulsel ini kalau tidak salah 11 kabupaten. Itu dan saja. Sekarang kita lihat Al-Quran bahwa pemilihan umum ini wajib. Karena itu meninggalkan wajib hukumnya
haram. Iya, iya, iya. Nah, apa dasarnya? Lihat Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 85. An-Nisa ayat 85. Ya, may yashfa' syafa'atan hasanah yakul lahu kiflum minha. Ya. Ya, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakul lahu nasibun minha. Ya, saya kembali ulang ayat itu dan tojeng supaya Surat kita paham Nisa. betul. Ayat 85. Ayat 85. Ini mengenai golput ini Pak Kiai ya. Yang artinya siapa-siapa yang memilih pemimpin yang baik, Ya. yakul lahu nasibun minha, baginya ada pahala. Ya. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakul lahu kiflun minha. Ya. Siapa-siapa yang memilih pemimpin yang buruk, ia mendapatkan dosa atas pilihannya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan adalah Allah atas segala sesuatu mengawasi. Ya. Nah, jadi berdasarkan hadis ini pemilihan itu hukumnya wajib. Karena di dalam hadis lain lagi mengatakan la islama illa bil jamaah wala jamaah illa bil imarah wala imarah illa bil bai'ah. Tidak ada Islam tanpa ada umatnya. Tidak ada Islam Ya, tanpa kalau tidak ada umatnya ya. Keadaan beradanya umat harus ada pemimpin. Oh iya, iya. Keberadaan pemimpin harus melalui pemilihan. Iya, 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 iya. Nah, dengan demikian pemilihan pemimpin itu jadi Iya, iya. wajib. Oh. Nah, sekarang siapa pemimpin yang dipilih? Di dalam Al-Quran ini sudah dikatakan orang-orang yang memilih orang baik. Ya. Nah, sekarang rumusan orang baik itu apa lagi Lentojeng? Iya, iya, iya. Apa itu Pak Kiai? Nah, tuh. Jadi kata-kata yang baik itu adalah orang-orang yang beriman. Ya. Nah, itulah orang yang baik. Iya, iya, Yang iya, harus iya. dipilih jadi pemimpin. Kalau kita memilih pemimpin yang baik, ada janji Allah dalam Quran dan Tojeng. Ya, bagaimana janji itu Ya, Pak Kiai? pada surah An-Nur ayat 55. An-Nur ayat 55. 55. Iya, iya, iya. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihati. Ya. Allah menjanjikan orang beriman dan beramal soleh. Apa? La yastafannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Ya, akan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana berkuasa orang dahulu. Resikonya apa? Ya. La yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum. Agama akan mempunyai kedudukan yang kokoh. Ya, 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 ya. Kalau orang beriman yang jadi pemimpin Jadi kita pemimpin, pilih, ya. Agama mempunyai tempat yang baik, akan berjalan aturan agama. Nah, kemudian la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, akan terjadi pembaharuan. Akan terjadi pembaruan ya. Nah, pembaruan apa? Pembaruan yang positif, ya. Yang kacau menjadi aman. Ya, ya, ya. Ekonomi yang bobrok jadi makmur. bagus, ya. Jadi bagus. Ya. Itu akan terjadi. Ya. Nah, tapi ingat, janji Allah kalau memilih pemimpin yang tidak baik akan terjadi perubahan dari yang baik jadi buruk. Oh, sebaliknya itu Pak Kiai. Ya, Itu. sebaliknya. Yang aman jadi kacau. Iya, 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 iya. Ya, harga barang melompat naik. Iya, iya. LPG hilang. Iya, iya. Ini akan Kenyataan. terjadi. Itulah risiko yang akan terjadi dan Tojeng bila kita memilih pemimpin yang tidak baik, yang tidak beriman. Ya. Nah, itu dalam Al-Quran dan Tojeng. Ya. Ini tadi surat sudah selesai pakai ya. Iya, iya. Ya, sekarang kita kasih kesempatan lagi kepada seorang santri. Ini sudah yang kelima ini Pak, kalau tidak salah. Iya, iya, iya. Bisa perkenalkan namanya? Siapa namanya? Nama saya Muhammad Hartono Marjono, Muhammad Hartono Marjono. Iya, Asal dari Jawa. Makassar. Oh, Makassar. Kenapa namanya Hartono seperti Marjono. saudara-saudara kita dari Jawa? Ya, supaya dapat jabatan saya. Ya. Kata bapak saya, kalau orang Jawa bisa dapat kerja. Oh, gitu. Oh, orang tuanya orang asli Makassar ya? Atau dari mana? Orang Endrekang. Orang Indreka. Ibu? Mama orang Endrekang. Mama orang Indreka. Siapa namanya? Siapa? Ijar Ombe. Terus Bapak, ayah? Amran Darmawan Pakasi. Amran Darmawan. Amran Darmawan Pakasi. Oh. Pakasi barangkali jadi dulu ini. Iya. Di PDK. Ya, tinggal di Indreka juga? Tidak. Oh, di Makassar. Oh, Palopo. Kerja di Palopo ya? Iya. Oh, sudah berapa lama di pesantrennya Pak Kiai? 1 bulan lebih. Baru 1 bulan. Oh, gimana perasaannya? Betah, ya. Artinya
Tidak rindu sama bapaknya? Enggak. Oh, bagus. Kan biasa sih, atau biasa apa? Biasa mengirim surat atau berkomunikasi pada telepon? Biasa menelpon. Oh, biasa menelpon. Ya, ada pertanyaan barangkali? Ada. Ya. Bagaimana kalau kita memilih pemimpin yang tidak beriman? Ya. Tadi sekarang disinggung tadi itu pakai. Iya, betul. Ya. Ya. Ada sedikit Komentarnya. komentarnya. Jadi menurut Quran tadi mengatakan siapa yang memilih pemimpin yang baik dapat pahala. Ya. Siapa yang memilih pemimpin yang buruk maka dia mendapatkan dosa. Ya. Kenapa? Karena apa yang dijanjikan Tuhan dalam surah An-Nur, kalau pemimpin yang baik akan terjadi perubahan dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan baik. Ya. Kalau memilih pemimpin yang buruk, berubah keadaan dari yang baik menjadi tidak baik. Dari aman menjadi kacau. Cuma masalahnya Pak Kiai, semua yang maju mau dipilih itu mengatakan semua baik-baik. Jelas. Ya. Tidak ada yang mengaku jelek. Masing-masing mempunyai kelebihan. Ya, dia ungkapkan kelebihannya masing-masing. Tetapi terserah kepada pemilih menilai Pak Kiai. Jadi tentu kita meneliti lagi dan tojeng masalah iman. Apa ciri-ciri dari orang beriman? Kan itu. Nah, ini yang tidak diketahui oleh rakyat. Yang tidak diketahui. Ciri-ciri orang beriman adalah sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian bayangkan dalam akhlak dan tingkah lakunya. Karena ini apa yang kita dapati sekarang Nentojeng, banyak yang terlibat korup. Karena kalau dia korup itu gambaran bukan orang yang beriman. Nah, itulah dasarnya. Akhirnya berubahlah. Negara aman jadi kacau. Makmur jadi ambruk. Jadi tidak tercipta apa yang diharapkan. Diharapkan. Karena memang Allah sudah menjanjikan begitu. Menjanjikan kebaikan kalau dia dapat memilih pemimpin yang baik. Dengan demikian pemilihan bupati yang akan datang di daerah Sulawesi Selatan Tenggara, bisa menjadi pedoman pakai tadi itu. Surat An-Nisa ayat 85 dan surat Al-Baqarah yang tentang memilih di waktu Nabi Ibrahim, Izibtala Ibrahimu rabbahu bikalimatin fa'atammahunna. Nabi Ibrahim melalui fit and proper test. Oh, sudah ada fit and proper test. Terjemahnya Allah menguji. Kan fit and proper test menguji tes kepatutan dan kelayakan. Setelah Ibrahim diberikan 5 macam ujian, dia lolos. Maka Tuhan berkata, Inni ja'iluka linnasi imama. Hari ini kata Tuhan, saya angkat kau menjadi pemimpin untuk manusia. Nah, Ibrahim bertanya, wa min zurriyati, apakah turunan aku juga kau angkat jadi pemimpin? Tuhan menjawab, janjiku tidak mencapai orang yang zalim, tapi orang beriman akan kena. Kebetulan cucu Nabi Ibrahim semuanya jadi rasul. Semua jadi rasul sampai Nabi Muhammad. Karena mereka semua orang beriman. Berarti keturunannya memang keturunan yang terpilih. Itu dan saja. Berdasarkan hadis itu, Quran itu dapat kita tarik kesimpulan kalau terpilih pemimpin yang baik, Allah menjanjikan kepada umat itu yang memilih keadaan perubahan menjadi perubahan yang baik. Tapi kalau kau salah pilih berubah keadaan menjadi keadaan yang tidak baik. Itu Lentojeng. Barangkali kita pindah ke pertanyaan yang melalui SMS ini Pak Kiai. Apa itu Lentojeng? Ini dari Rosnani di Neponto. 0813-438 sekian. Ini pertanyaan begini Pak Kiai, tolong dijelaskan hukum memanjangkan jenggot dalam Islam tentunya pria ini Pak. Begini itu aja. Barangkali ini kita tangguhkan dulu karena saya sudah pernah mendapatkan hadisnya. Tapi kembali saya ulang, saya lupa kitab apa yang saya baca. Nanti barangkali yang perlu kita bahas ini masalah yang berikut. Ini berarti kita pending dulu Pak Kiai, nanti kesempatan berikut baru Pak Kiai menjawab. Ini ada dari baru ini Pak Kiai, dari Hasna 0852 5566 63 sekian. Apakah katanya bisa sebelum kita salat membaca usali? Barangkali niat yang dijaharkan nih Pak Kiai terlebih dahulu. Ini katanya agak bingung. Tidak usah bingung karena ada yang bilang itu sunnah. Ada juga pendapat yang berpendapat bahwa itu adalah bid'ah. Ini perlu penjelasan yang dipakai. Baik,
Ya, masalah niat iya. yang dijaharkan. Begini Den Tojeng. Ya. Masalah niat. Di waktu Nabi menerima perintah sholat dari Sidratul Muntaha, Ya. Nabi mendemonstrasikan cara sholat. Ya. Di situ tidak ada menyebut lafaz niat. Oh. Tapi niat ada. Niat ada. Rukun sholat. Ya. Tidak ada niat, tidak sah sholat. Ya. Ya. Tapi melapatkan niat ini, itu yang tidak ada dibaca Nabi. Oh ya. Jadi seluruh ibadah kita niat itu menjadi rukun. Cuma tidak dilapatkan niat itu di dalam ajaran sholat. Ya. Sholat iya, berwudu iya, puasa iya, tidak ada. Ya. Tetapi kenapa kemudian timbul? Ya, kenapa sampai timbul? Pakai. Di belakang timbul. Ya. Cerita gini. Waktu Nabi mengerjakan haji pada tahun yang ke-7 Hijriah, Ya. Nabi terus mengucapkan kalimat labbaika Allahumma hajjah. Oh. Labbaika Allahumma umrata. Ya. Orang menganggap ini lapat niat haji, lapat niat umroh. Ya. Kalau begitu haji rukun Islam, Ya. Salat juga rukun Islam. Ya. Kenapa tidak ada lapat niat pada Salat, sholat? ya. Maka orang buatkan di belakang setelah Nabi meninggal. Ya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muma lillahi ta'ala. Ya. Kalau puasa nawaitu shauma ghadin Ya. an ada'i fardhi syahri ramadhana hazi sanati lillahi ta'ala. Ya. Itu ada kitabnya Den Tojeng. Ya. Di waktu saya sekolah di Ibtidaiyah, nama kitabnya Fathul Qarib. Fathul Qarib. Ya. Mengenai fikih, Pak, ya? Iya, Bang. Ya. Mengenai fikih. Berwudu, mandi junub, sholat, puasa. Itu dibuatkan niatnya. Ya. Di belakang-belakang kembali orang mengaji hadis. Ya. Terutama hadis Wa'il bin Hujrin. Ya. Yang menggambarkan sholat Nabi mulai dari berdiri sampai salam. Ya. Tidak ada usolli. Oh. Timbul lagi sesudah tertanam di masyarakat adanya usolli, adanya lapat niat wudu, Ya. adanya lapat niat sembahyang, puasa dan semacamnya. Ya. Setelah dibaca hadis ini kok tidak ada. Kembali lagi dibongkar. Ributlah Diungkit lagi, Pak, ya? Ya. Ributlah dalam masyarakat. Ya. Yang sudah diucapkan usolli, ya tiba-tiba tidak. Ya. Ada cerita Den Tojeng. Waktu saya ceramah di Masjid Hikmah Jalan Gunung Nona, Ya. seorang orang tua bertanya kepada saya, Ya. Pak Kiai, kita itu mulai belajar sholat sudah diajar usolli dulu. Ya. Tidak yang lain-lain itu yang diajari dulu. Begitu pertanyaannya, Pak, ya? Kenapa Pak Kiai mengatakan tidak ada usolli? Ya. Saya tanya begini, Bapak baca kitab apa? Ya. Dia bilang kitab perukunan. Itu kitab paling tua itu Den Tojeng. Oh. Ayah saya juga mempunyai kitab perukunan. Ya. Saya bilang sama beliau, begini Pak, itu sholat terdiri dari 3 komponen. Ya. Syarat sholat, rukun sholat, sunat sholat. Ya. Kalau Rukun syarat sholat tinggal tidak sah sholat. Ya. Rukun sholat tinggal tidak sah sholat. Sunat sholat tinggal sholat sah tapi kurang pahalanya. Ya. Sekarang saya tanya Bapak, coba baca kitab perukunan. Itu usolli duduk di mana? Apa pada syarat sholat? Ya. Apa pada rukun sholat? Atau pada sunat? Atau pada sunat sholat? Ya. Karena hari Kamis datang kita lagi bertemu di masjid ini. Ya. Bapak kemukakan kepada saya. Ya. Oh ya, baik Mi. Setelah datang hari Kamis berikut Den Tojeng, Ya. kembali Bapak itu saya tanya, Ya. sudah dibaca kitab perukunan Pak? Ya. Dia bilang sudah. Saya tanya Bapak, usolli Bapak dapat duduk di mana? Ya. Di syarat, di rukun, di sunat. Atau sunat. Ya, dia bilang tidak ada di mana-mana. Ya. Ini tak gendong di mana-mana. Tak gendong kemana-mana. Ya. Ya, tidak ada kata di mana-mana. Ya, memang tidak ada fungsinya Pak itu usolli. Ya. Begitu riwayatnya Den Tojeng. Ya, ini karena sudah Ya. waktu pakai ya nanti sudah ini sudah 30
Oh ya. Ya. Kita lanjutkan nanti pertanyaan Iya, orang iya. ini. Iya, iya. Saya kira dengan selesainya jawaban dari Pak Kiai tadi, Iya. kita akhiri acara dialog untuk Iya, kali iya, ini. iya. Iya, Datuk. Ya, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada hari ini, Pak Kiai. Sekali lagi yang akan mengirim surat, Iya. pertanyaan bisa melalui surat, juga bisa melalui SMS. Iya, iya. Nomor 928 Iya, iya. 98 2345 atau melalui Facebook dialog.ramadan@gmail.com Iya, atau iya. bisa juga melalui internet siaran dari Makassar, Iya, iya. www.rrimakassar.com. Baiklah Pak Kiai, Iya. saya pamit dulu. Iya, Insyaallah kita akan ketemu lagi besok pada jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.